Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Witness Day Morning Spirit. Dan kita akan mengawali dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Ada Tuhan yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu, kami mohon hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami sungguh siap untuk mendengar firman-Mu. Hati kami lembutkanlah, pendengaran kami tajamkanlah, pikiran kami Tuhan buka. Kami siap mendengar firman-Mu pagi ini. Hamba-Mu ini juga Tuhan urapi, kuat kuasa Roh Kudus yang menaunginya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Roma 6 ayat 6 dan 12. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bersedia hati mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara, sahabat kekasih Kristus. Tema kita saat ini adalah menyalibkan manusia lama. Kalau kita berbicara tentang yang lama dan yang baru, belum tentu yang lama itu jelek kualitasnya. Bisa jadi justru yang lama itu semakin bagus, semakin memiliki nilai yang tinggi. Misalnya saja anggur. Semakin lama disimpan, dia akan semakin bagus. Cita rasanya semakin kaya, kadarnya semakin tinggi, harganya juga semakin mahal. Atau barang antik. Barang antik itu semakin lama, semakin tua, akan semakin mahal dan dicari-cari orang. Kalau manusia semakin tua, semakin dicari-cari orang atau tidak ya? Tetapi manusia bisa jadi juga seperti itu. Seperti padi, semakin tua, semakin berisi, semakin menunduk, semakin berguna, semakin mahal. Tetapi maksud teologi Paulus di dalam bacaan kita tentang manusia lama, palaios, antropos, bukan seperti itu. Bisa jadi semakin tua memang semakin berisi, tetapi maksud Rasul Paulus di dalam bacaan kita di sini adalah manusia lama di sini adalah manusia yang belum dikuasai oleh Kristus, sehingga cenderung dikuasai oleh dosa. Makna dikuasai oleh dosa tidak berarti bahwa hanya ketika seseorang itu berbuat dosa, baru dia disebut dikuasai oleh dosa. Tetapi makna dikuasai dosa itu berarti bahwa ada potensi, ada bibit, ada dasar, sehingga seseorang suatu saat itu bisa melakukan perbuatan dosa. Itu tandanya bahwa orang itu dikuasai oleh dosa, bukan dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, di dalam Injil pun rupa-rupanya pemahaman tentang dosa, tentang hamartia juga seperti itu. Bukan hanya ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Misalnya saja membunuh, bukan hanya ketika dia menghilangkan nyawa seseorang, dan itu jelas melanggar hukum. Tetapi ketika ada kebencian, ada kata-kata yang melukai, itu dia sudah melakukan dosa pembunuhan. Karena dia tidak dikuasai oleh Kristus, tetapi dikuasai oleh hawa nafsunya, manusia lamanya. Demikian juga ketika dosa perzinahan. Bukan saja ketika orang itu melakukan persetubuhan secara fisik, tetapi ketika dia melihat lawan jenis, menginginkannya, itu dia sudah memiliki potensi, bibit-bibit dosa. Dia tidak dikuasai oleh Kristus, tetapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang harus disalibkan menurut teologi Paulus.
manusia lama kita harus disalibkan. Sekalipun tidak ada dosa yang terlihat yang kita lakukan, kita tidak membunuh, tidak mencuri, bahkan kita pelayanan di gereja, kita persembahan, kita berbuat baik, tapi tidak berarti bahwa di dalam hati kita ini tidak ada bibit-bibit dosa. Tidak ada potensi-potensi untuk kita berbuat dosa. Banyak dosa dilakukan bukan karena pengaruh lingkungannya. Memang ada orang yang melakukan kejahatan, dosa karena pengaruh lingkungannya. Minum-minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Tetapi juga banyak dosa yang dilakukan dengan sadar. Mengapa itu terjadi? Karena di dalam diri manusia itu memang ada bibit-bibit, ada potensi. Manusia lamanya memang dikuasai oleh dosa, bukan dikuasai oleh Kristus. Inilah pentingnya bagi orang-orang percaya, hidup kita sungguh-sungguh dikuasai oleh Kristus. Manusia lama kita dengan potensi-potensi dosa di dalamnya disalibkan, dan kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Hidup kita akan dimerdekakan. Kita akan merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan. Waktu terus berputar, penyertaan-Mu selalu kami rasakan. Kami menyerahkan keseluruhan hidup kami. Kami yang sekolah, kuliah, bekerja, Tuhan berkati. Kami yang saat ini sakit, terkena musibah, menghadapi berbagai macam masalah, bergumul dengan dosa. Tuhan kiranya selalu memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang-Mu, tugas-tugas pemeliharaan iman, kesaksian yang mereka lakukan, senantiasa Tuhan berkati. Gereja-gereja yang juga saat ini bergumul tentang masalah izin gerejanya, pembangunan gedung gerejanya, Tuhan juga memberkati. Tentu pembangunan manusianya juga senantiasa Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, rakyat Indonesia yang saat ini kami masih berhadapan dengan virus COVID-19, bahkan trennya saat ini naik. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, kami bersama-sama mengatasi situasi saat ini. Juga di bidang ekonomi, kami mendapatkan tantangan dengan kenaikan harga-harga. Tuhan cukupkan, kami tetap boleh merasakan kesejahteraan dan cukup. Mampukan kami mengelola dengan baik berkat-Mu ya Tuhan. Pemimpin kami senantiasa dalam lindungan, penyertaan Tuhan dalam mengelola bangsa yang besar ini, dengan potensi sumber daya alamnya yang kaya, sumber daya manusianya, namun juga pergumulan-pergumulan yang pelik di dalamnya.
Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik itu di dalam pikiran, tutur kata, maupun ketika kami sudah melakukan dosa itu. Janganlah dosa menguasai kami. Biarlah Kristus yang mengalir dan menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.